Selamat datang di channel Blue Aurora. Kali ini saya akan membuat sebuah video pengimbasan dari seri panduan pembelajaran tahun 2021-2022 yang telah selesai saya ikuti. Oke, jadi di sini untuk teman-teman guru silakan bisa mengikuti seri guru belajar dengan judulnya seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Oke, di sini merupakan program yang berupaya membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada tahun ajaran yang sekarang, serta meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran campuran. Nah, baik itu nanti ada PTM terbatas dan PJJ ataupun nanti menggunakan pembelajaran jarak jauh secara penuh. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya teman-teman di sini bisa mengikuti program ini. Nah, silakan masuk ke website gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id, kemudian pilih yang guru belajar. Setelah itu silahkan login menggunakan akun SIM PKB. Nah, di sini ada masuk. Nah, karena saya sudah login di sini, jadi langsung terlihat pilihannya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang bermasalah akun SIM PKB-nya, tolong segera bisa menghubungi admin dinas untuk mereset password sehingga teman-teman nanti bisa mengikuti seri belajar yang diluncurkan oleh Kemdikbud. Oke, selanjutnya apa saja sih yang akan kita dapatkan dari program panduan pembelajaran ini? Nah, panduan pembelajaran ini adalah sebuah pembelajaran yang yang dirancang untuk menjawab tantangan dan kompleksitas yang dihadapi guru serta satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang implementatif, adaptif, dan fleksibel dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui di negara kita sampai saat ini pun kita masih berusaha keras dalam menghadapi pandemi. Ya, dimana yang sudah kita ketahui sekarang ada PPKM sampai level 4 yang terus diperpanjang, di mana kenaikan dari kasus orang yang terpapar COVID-19 juga semakin banyak. Nah, di sini di dunia pendidikan sendiri kita lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan dari warga sekolah, apalagi daerah-daerah yang berada di zona merah dengan kasus yang tinggi disarankan masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, disinilah tantangan guru bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang implementatif, adaptif, serta fleksibel sehingga nanti ketuntasan belajar dapat kita selesaikan walaupun nanti tidak bisa sepenuhnya, dan dari gurunya sendiri akan dilatih dalam menghadapi tantangan di era pandemi ini. Oke, di sini sudah ada tujuan pembelajarannya. Jadi untuk membantu guru dan kepala satuan pendidikan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang bagaimana panduan pembelajaran yang dirancang untuk tingkat PAUD sampai dengan Dikdasmen. Selain itu, juga akan membantu kepala satuan pendidikan merencanakan pengelolaan pembelajaran di masa pandemi. Dan tujuan yang ketiga itu adalah membantu guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran beserta jadwal belajar. Nah, siapa saja sih yang bisa mengikuti program pembelajaran ini? Jawabannya adalah semua guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, dengan syarat utamanya adalah telah memiliki akun SIM PKB, karena itu adalah syarat mutlak
yang digunakan untuk login ke seri belajar ini. Dan satu lagi, kepala satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan kepala sekolah. Oke, tahapan dalam BIMTEK ini ada 2. Jadi yang pertama, kita mengikuti BIMTEK dulu sesuai dengan yang sudah dirancang dalam LMS atau istilahnya e-learning. Setelah BIMTEK kita selesaikan, nanti kita masuk di tahap pengimbasan. Nah, saya sendiri sekarang berada di tahap 2. Ini adalah tahap pengimbasan dari seri program belajar panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 yang sudah selesai saya ikuti. Oke, di sini jadwal pelaksanaan. Nah, kebetulan kemarin saya sudah mendaftar di angkatan 1. Jadi angkatan 1 jadwalnya sudah selesai antara 7 sampai 11 Juli. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jika yang ingin mendaftar sekarang yang sedang berjalan itu adalah di angkatan 6, 7, 8 sampai ada 10 angkatan. Jadi teman-teman yang belum mendaftar segera daftarkan diri, jangan sampai terlambat. Kalau masih bisa buka, segeralah mendaftarkan diri karena ilmu yang kita dapatkan dalam seri pembelajaran ini sangat-sangat berguna untuk merancang pembelajaran di masa pandemi ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut apa saja sih pola yang diterapkan dan bagaimana sih serunya belajar di seri pembelajaran ini. Yang pertama adalah fleksibel. Jadi kita sudah diberikan rentang waktu kita mengikuti pembelajaran ini di angkatan keberapa dan waktunya kita sendiri yang mengaturnya. Jadi tidak diharuskan setiap hari harus on di suatu LMS. Yang kedua adalah lebih mudah. Jadi kita lebih mudah mempelajari konten yang telah dipecah menjadi unit-unit belajar yang lebih kecil. Yang ketiga itu adalah lebih kolaboratif karena kita bisa belajar bersama dengan guru yang lain untuk menyelesaikan tahapan programnya. Nah, di awal kita diberikan beberapa materi, ada tes di awal, istilahnya prates, kemudian kita diajak untuk masuk ke sebuah webinar, di mana webinar tersebut sudah menyajikan pembicara yang memang handal di bidangnya, disesuaikan dengan pembelajaran atau konten yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga nanti mempermudah kita dalam mempelajarinya. Oke, berikutnya adalah tahapan. Tahapan apa saja sih yang harus kita ikuti? Yang pertama adalah BIMTEK. BIMTEK itu yang sudah saya jelaskan tadi. Kita daftar, kemudian sesuaikan dengan jadwalnya. Teman-teman bisa belajar secara fleksibel, bisa mengatur waktunya sendiri, mau belajarnya kapan, asalkan nanti tetap menyesuaikan dengan jadwal yang sudah dipilih. Nah, di sini terbagi menjadi 2 modul di tahapan BIMTEK. Kalau teman-teman di sini sebagai guru, modulnya akan sama untuk seluruh guru, tapi akan berbeda jika statusnya sebagai kepala sekolah. Jadi ada 2 jenis modul. Nah, kegiatan BIMTEK ini dilakukan secara asinkron seperti tadi ya. Jadi bisa diatur waktunya sesuai dengan waktu luangnya teman-teman, bisa diatur walaupun tengah sampai mengajar saat ini. Nah, di sini juga materi belajarnya ada beragam. Jadi ada penjelasan intisari, kemudian interpretasi audiovisual kita disediakan, ada video juga disediakan dalam bentuk webinar, yang dimana dalam webinar tersebut kita bisa langsung berinteraksi dengan pembicara pada saat kegiatannya live. Nah, tahap 2 adalah tahap pengimbasan. Nah, dimana pengimbasan di sini tujuannya adalah kita mengajak sesama guru atau sesama kepala satuan pendidikan untuk ikut mengikuti program BIMTEK ini. Nah, jadi teman-teman di satu sekolah, misalkan teman-teman sudah ikut, nanti ajaklah rekan yang lainnya untuk ikut dalam kegiatan BIMTEK ini. Nah, di sini juga dikatakan bahwa untuk keluarnya sertifikat, yang dimana sertifikat pada saat awal launchingnya BIMTEK ini
masing-masing satuan pendidikan itu memiliki syarat. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk tingkat PAUD minimal yang ikut adalah 2 GTK, SLB-nya 3, untuk SD 5, kemudian jenjang SMP, SMA atau SMK adalah 7 GTK. Nah, tapi di sini ada aturan khusus. Satuan pendidikan yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, dengan batasan minimal GTK itu adalah minimal 2 untuk semua jenjang. Itu untuk peraturan di daerah khusus. Nah, sertifikatnya nanti yang kita dapat adalah sertifikat BIMTEK 32 JP. Nah, untuk saya sendiri berada di jenjang SMK. Saya harapkan nanti teman-teman saya yang lain yang berada di satuan pendidikan yang sama dengan saya bisa mengikuti BIMTEK ini dan menyelesaikannya dengan nilai yang memuaskan tentunya, atau di atas KKM. Oke, yang terakhir, hasil apa sih yang kita dapatkan dari mengikuti BIMTEK ini? Nah, yang pertama kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh bagaimana merancang sebuah panduan pembelajaran di masa pandemi COVID. Kemudian, pemahamannya bagi kepala sekolah akan lebih meningkat dengan perencanaan pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, tentunya di tahun ajaran 2021-2022. Dia meningkatnya pemahaman guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPP beserta jadwal belajar dan tahun ajaran. Nah, disinilah guru itu akan ditantang bagaimana menyusun RPP yang sesuai dengan kondisi pandemi COVID sekarang. Kemudian termasuk juga bagaimana merancang media pembelajaran sehingga nanti motivasi siswa dalam belajar tetap ada, tidak banyak mengeluh karena keadaan. Guru tuh harus dituntut lebih kreatif lagi. Nah, di sini dalam menyusun rencana pembelajaran beserta jadwal belajar. Yang terakhir, memberikan pengalaman kepada guru dan kepala satuan pendidikan dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK secara daring. Nah, di era pandemi ini banyak sekali kegiatan BIMTEK secara daring karena situasi dan kondisi. Jadi di sini akan diberikan pengalaman kepada guru dan satuan pendidikan, bukan hanya siswanya saja yang belajar daring, gurunya pun belajar daring, dan gurunya sendiri pun akan mengetahui bagaimana sih kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam belajar secara daring. Jadi guru dan siswa nanti sama-sama belajar di situasi yang seperti ini. Oke, itulah video singkat saya penjelasan apa yang saya dapatkan, bagaimana tujuan, pola, tahapan, dan hasil dari seri belajar panduan pembelajaran tahun 2021-2022 yang sudah saya selesaikan, dan saya harapkan teman-teman lain bisa mengikuti pembelajaran ini, segera mendaftarkan diri, jangan sampai terlambat, apalagi jangan sampai nanti kegiatan ini ditutup atau tidak bisa mendaftar lagi karena terlalu membludaknya peserta. Oke, akhir kata saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan tentang panduan pembelajaran ini yang teman-teman bisa akses di portal Guru Belajar dan Berbagi. Jadi kalau mau portal umumnya itu ada di gtk.kemdikbud.go.id. Kemudian di sana akan tertera semua program yang dimiliki oleh Kemdikbud. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga pandemi ini cepat berlalu dari negara kita tercinta ini, Indonesia.